pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membahas bagaimana ekonomi Indonesia tahun depan. Saya ingin langsung ke Bu Sinta. Bu Sinta, kita memang ingin optimis Bu, tapi kan harus realistis juga. Bagaimana kemudian kondisi ekonomi sekarang itu beberapa orang meyakini tidak baik-baik saja begitu. Nah, bagaimana di suasana yang masih dirasakan seperti itu, APBN 2026 itu akan bisa mendorong ekonomi terutama juga para pengusaha Bu? Ya, jadi mungkin kita lihat satu dari dasar kondisi saat ini. Karena jelas di baru keluar angka 5,12 pertumbuhan 5,12 di kedua itu kan memberikan optimis tersendiri. Apapun alasannya, maksudnya ada banyak pertanyaan dan lain-lain. Tapi kita melihat ini sebagai suatu angka, oh bisa tumbuh sekian. Kita pakai dulu itu angka ya. Nah, kita mungkin kalau kami melihat dasarnya kan dari kondisi di lapangan. Memang kalau ditanya baik-baik saja, ya tentunya kondisi di lapangan ya tidak semua baik-baik saja. Tapi yang tidak baik-baik itu sektor yang mana, gitu kan? Nah, saat ini yang justru kami dukung ini kan memang sektor padat karya, karena sektor padat karya khususnya TPT ya. Tekstil, produk tekstil. Ya, kita kan melihat itu dia yang paling banyak tutup pabrik, paling banyak PHK, itu kan ada di sektor tersebut. Tapi memang kalau ditanya apakah ada penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi baru? Banyak. Jadi tahun ini aja udah sampai 1,2 juta, ya kan? Nah, cuman kita lupa bahwa setiap tahun kita harus menyiapkan 2-3 juta lapangan pekerja baru. Karena ada angkatan kerja baru. Jadi tetap ada gapnya. Memang kalau ditanya apakah ada banyak yang baru? Banyak yang baru. Tapi penciptaan lapangan pekerjaan tetap menjadi satu tantangan buat Indonesia pada saat ini, karena gapnya ini gitu loh. Kita belum punya cukup lapangan pekerjaan untuk bisa masuk untuk fill in the gap ini. Betul. Kemudian kedua, kita melihat kemudian kemana. Ini kan majunya semua ini kan ke informal sektor. Informal sektor itu hampir udah 59% lebih, ya kan? Berarti dia itu kemana ini informal sektor? Ini kan bukan pekerja dengan penghasilan tetap dan lain-lain, ya kan? Ini kan informal, gitu. Ini juga beban tersendiri. Jadi ini situasi yang ada pada saat ini seperti itu. Makanya kami mendorong pemerintah, dan kami apresiasi karena pemerintah juga mendengar ya keluhan ini. Padat karya perlu direvitalisasi, perlu diperhatikan. Kalau dilihat peluang, kita bicara soal Amerika, sebenarnya peluang ke Amerika itu besar sekali. Karena ekspor tekstil kita ke Amerika, TPT ya, khususnya knitted itu 61%. Garment segala macam ya. Iya, jadi sebenarnya kalau total ekspor ke Amerika cuma 10, tapi TPT itu sampai 61%. Nah, kalau kita bisa lebih kompetitif daripada negara lain, ya mungkin saja kita bisa punya peluang ekspor yang lebih besar. Itu yang tadi disampaikan, ada peningkatan ekspor karena peluang itu ada. Tinggal sekarang kita mesti membenahi PR kita sendiri, gitu kan? Nah, PR itu tadi saya mau sampaikan karena Bu Mari tadi udah keburu menyampaikan mengenai masalah investasi. Kalau Danantara, I don't think it's an issue. Udah pasti mereka komit, banyak proyek dan mereka siap. Ini saya bicara mengenai swasta. Internal ya? Kalau swasta saat ini memang masih ada beberapa isu yang sudah kami sampaikan juga kepada pemerintah dan sekarang sedang diperbaiki, yaitu tadi yang disampaikan. Pertama, cost of doing business, ya kan? Cost of doing business itu ada yang quantifiable, ada yang tidak quantifiable. Yang quantifiable itu tadi ya mengenai misalnya kita bicara logistic cost, labor cost, energy cost, suku bunga pinjaman, itu semua quantifiable, ya kan? Bisa diperhitungkan. Nah, itu kita terus terang belum kompetitif kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Kita masih dianggap lebih tinggi, gitu kan? Makanya kenapa kita katakan dengan Vietnam beda 1% itu masih challenging. Tapi Vietnam itu kan kena transshipment 40%, jadi itu jelas bantu Indonesia banget, gitu kan? Nah, kedua
produktivitas, kita ngomong soal human capital, itu memang masih menjadi isu juga. Karena kan kita sekarang semua lebih low skill ya, kita perlu scaling, upskilling dan lain-lain. Nah, yang unquantifiable ini yang jadi kunci, yaitu apa? Regulasi, perizinan. Nah, ini yang sedang diperbaiki pemerintah melalui deregulasi. Itu yang menjadi isu utama. Deregulasi itu kan tidak bisa hanya pemerintah saja. Kalau DPR melihatnya seperti apa, Mas Misbakun? Karena deregulasi kan pengalaman di Indonesia biasanya tidak bisa dengan cepat. Tapi kan kita butuh investasi itu secepat-cepatnya kalau bisa. Bagaimana? Gini, wilayah deregulasinya DPR, DPR itu kan selesai di undang-undang. Betul. Kemudian setelah selesai pembahasan undang-undang, kita akan melaksanakan, itu dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ada provinsi maupun kabupaten kota. Dan diawasi. Dan diawasi oleh masing-masing DPR pada tingkatan masing-masing. Nah, saya ingin kembalikan ke APBN lagi nih. Yang perlu kita perkuat itu sebenarnya apa? APBN itu berapa persen kontribusinya terhadap PDB? Enggak, terhadap pertumbuhan. Terhadap pertumbuhan. Nah, apakah fiskal ini satu-satunya mesin penggerak pertumbuhan? Katanya sekitar 14-15%. Nah, gini, kita kan harus melihat bahwa engine pertumbuhan itu kan ada dua, fiscal policy dan monetary policy. Fiscal policy-nya kita lihat di APBN, monetary policy-nya di kebijakan-kebijakan moneter yang ada. Bank Indonesia? Di Bank Indonesia. Dan kita lihat, apakah kemudian dorongan berikutnya di sektor perbankan bagaimana ekspansi kredit kita. Ekspansi kredit ini sangat penting. Ekspansi kredit di kuartal yang semester kuartal kedua, semester 1 semester itu masih 8. 8, dan ini berbahaya terhadap itu. Karena apa? Kalau kita mengharapkan dari investasi, nah inilah yang harus diperbaiki. Ya, ini yang harus diperbaiki. Lah, kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia, 52 sampai 56% itu dari household consumption, konsumsi rumah tangga. 30 sampai 34% itu dari PMT, pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Sisanya dari ekspor impor, government spending 4% sampai 8%, sisanya ekspor impor. Plus minusnya di sana. Lah, 4 komponen itu yang paling besar. Lah, itu digerakkan oleh apa sih? Sentimennya APBN dan APBN dari sisi monetary policy dan kemudian dari fiscal policy dan dari monetary policy. Dua ini, nah, kita lihat sekarang bunga kita seberapa kuat, besar. Dan kemudian orang untuk mendapatkan akses kredit itu apa? Seberapa mudah? Tadi beliau menyampaikan quantifiable atau non quantifiable. Sekarang orang mendapatkan akses kredit seberapa banyak sih? Bisa mendapatkan? Itu. Dan uang perbankan kita seberapa banyak likuiditasnya? Nah, ini kan urusannya monetary policy. Uang masyarakat yang akan beredar berapa dan berapa ketersediaan likuiditas kita di pasar. Dan ini juga penting. Jangan hanya kita membicarakan APBN itu seakan-akan pertumbuhan itu hanya tumbuh karena itu. Tapi Bank Indonesia kan, Mas Misbakun, sudah memangkas BI rate-nya berkali-kali. 7-day repo rate-nya udah berkali-kali diturunkan. Tapi ada yang namanya SRBI. Itu menjadi instrumen yang tadinya cuma instrumen memainkan peredaran jumlah likuiditas, sekarang menjadi instrumen investasi. Walaupun sudah banyak berkurang. Uang akhirnya lebih aman masukkan situ. Bayangkan, kalau kemudian uang dana pihak perbankan dimainkan hanya di 2 tempat, SRBI dan SBN, kemana nih uang? Intermediasinya tidak berjalan. Harusnya uang perbankan itu kan dipakai satu, untuk membiayai proyek, sektor real, kemudian dipakai bayar supplier, bayar gaji, bayar apa sebagainya, kemudian uang itu bergulir. Velocity of money-nya kan berputar di sini. Yang bisa mendorong itu DPR dong? DPR itu kan mendorong regulasi, Pak. Bukan mendorong sektor real. Memberikan iklim investasi yang bagus. Bagaimana kemudian program-program di APBN kita setujui dengan baik, kita eksekusi dengan cepat. Itu bisa jalan. Kita juga memberikan dukungan yang kuat terhadap semua langkah moneter yang pro kepada pertumbuhan. Itu. Pak Febrio, kalau soal serapan anggaran, Pak, itu kan sampai sekarang belum sampai 50% ya saat kita bicara ini. Nah, itu seberapa efektif sebetulnya APBN ini disbursement-nya di tahun ini dan nanti tahun depan, Pak?
Outlook kita sampai akhir tahun itu akan mencapai defisit cukup tinggi, 2,78%. 2,78%. APBN 2025 itu didesain untuk 2,53%. Jadi sebenarnya memang di paruh kedua tahun 2025 ini memang ada sekitar 2.000 triliun lagi yang harus dibelanjakan. Dan itu kalau kami lihat cukup on track, karena kan ketika kita melihat lapsem, laporan semester, kita harus menyiapkan outlook sampai akhir tahun. Nah di sana kita harus antisipasi belanja-belanja mana saja yang akan terrealisir. Dan itu kita melihat cukup kredibel, ini akan mencapai sekitar 3.500 triliun lebih by the end of the year. Nah dari sana sebenarnya kalau kita melihat peran dari APBN untuk pertumbuhan ekonomi, APBN itu sekitar 14,5 sampai 15% dari PDB. Walaupun kalau kita lihat G-nya itu seringkali munculnya cuma 8%. Kenapa? Karena belanja negara itu tidak hanya melalui government spending, tetapi dia bisa langsung transfer ke kantong masyarakat, seperti perlinsos, lalu subsidi dan sebagainya. Itu banyak yang langsung ke C. Jadi totalnya itu sebenarnya sekitar kalau di APBN kan 3.500-3.600 triliun. Dan itu banyak yang langsung masuk ke kantong masyarakat. Nah, jadi kontribusinya itu bukan hanya dari G-nya, tetapi juga dari C-nya, itu ada komponen dari pemerintah ratusan triliun di sana ya. Lalu juga ada di komponen investasi. Jadi ketika pemerintah membelanjakan barang, bukan hanya barang, tetapi belanja modal, itu masuk dalam komponen investasi juga. Jadi kontribusi pemerintah juga ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari realisasi ini, memang arahan dari Pak Prabowo ingin memastikan bahwa belanja ini adalah spending better. Memastikan bahwa lemak-lemaknya kita pangkas. Ini selalu bahasa Pak Prabowo ini jelas. Contohnya apa sih lemak-lemak? Mengatakan bahwa apa yang dibelanjakan itu haruslah mayoritas untuk langsung dinikmati oleh masyarakat. Jadi misalnya kalau kita lihat dari 8 program prioritas Pak Prabowo yang sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2025, dilanjutkan dengan sangat kuat di tahun 2026. Ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu pendidikan, MBG sendiri, lalu ada kesehatan, lalu ada juga kita ingin mendorong sektor perumahan, lalu kita juga dorong investasi dan perdagangan. Jadi dari semua 8 program prioritas Pak Presiden, ini sudah hampir 1.400 triliun sendiri yang langsung dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kalau tahun ini kan Pak Febrio di awal tahun sempat ada yang dibintangi atau seperti apa karena dari alokasi atau efisiensi anggaran. Di tahun depan itu akan masih terjadi seperti ini atau akan lebih cepat lagi penyerapan anggaran itu? Spending better harus terus dilakukan. Itu semangat dari Pak Prabowo. Sudah pasti semua belanja kita yang 3.600 ini akan menjadi sekitar 3.700-an triliun. Ini harus sebesar-besar untuk dinikmati oleh masyarakat. Makanya tadi kalau kita sebutkan yang 8 program prioritas itu nanti totalnya sekitar 1.400 triliun, itu banyak yang langsung ke kantong masyarakat. MBG ada di sana. Dia masuk ke dalam konsumsi masyarakat langsung dan juga melibatkan UMKM dan melibatkan ekosistem dari ketahanan pangan. Saya mungkin kalau boleh sedikit lagi tentang ketahanan pangan sedikit. Karena ini sangat strategis dalam prioritas Pak Prabowo, ketahanan pangan itu nomor 1. Petani kita itu 40 juta orang. Jadi kalau kita menumbuhkan sektor pertanian, itu sudah langsung berdampak pada 40 orang pekerja kita. 40 juta ya? 40 juta orang. Jadi sektor ketahanan pangan ini sangat mendapatkan perhatian khusus dari Pak Presiden. Sektor ini ada KL-KL-nya, terutama pertanian, itu langsung di depan. Pupuk dipastikan tersedia segera. Contohnya 2025 itu kita sediakan langsung 1 Januari jam 00.01 udah ada yang bisa beli pupuk. Lalu itu memastikan bahwa ketahanan pangan kita terjadi. Contohnya adalah kita bisa menjaga pertumbuhan beras. Padi kemarin itu sampai di atas 15%. Baik, Pak Febrio tahan dulu karena di bagian berikut kita ingin cari tahu seperti apa rinciannya. Karena ada yang mengatakan the devil are in details. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.